Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tinaria dengan nomor NIM 132424016. Saya dari Prodi PPKN dengan mata kuliah Hukum Perdata dan Acara Perdata. Dosen pengampu Bapak Nanang Jayani SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video tentang alur ilustrasi pelaksanaan perkawinan adat Komering. Yuk sama-sama kita simak videonya. Sebelum melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu didaftarkan dulu perkawinan tersebut ke KUA atau pendaftaran pernikahan di KUA. Berikut cara-caranya. Langkah pertama adalah mengurus surat pengantar nikah ke RT dan RW. Kemudian juga menyiapkan dokumen-dokumen penting. Langkah kedua, ke kantor desa atau kelurahan mengurus surat pengantar nikah N1 sampai N4. Jika nikah dilaksanakan di KUA luar domisili, maka mengurus surat harus ada rekomendasi nikah ke KUA tujuan. Jika kurang 10 hari kerja, mengurus dispensi ke kecamatan. Langkah ketiga, membawa berkas ke KUA tempat dilaksanakan akad. Berkas-berkasnya seperti buku fotokopi dan kartu keluarga dan segala macam. Menyerahkan berkas pendaftar nikah pada petugas KUA. Nah, jika akad nikah dilaksanakan di KUA, maka biayanya nol atau gratis. Selanjutnya, jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA, maka biayanya akan membayar 600.000. Selanjutnya pelaksanaan rafak atau pemeriksaan data calon pengantin dan wali. Sudah selesai pelaksanaan akad dan juga penyerahan buku nikah. Dalam proses pelaksanaan perkawinan adat melalui adat Komering, ada beberapa rangkaian-rangkaian acara atau proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Yang pertama, yakni ada lamaran atau temurasan. Temurasan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, temurasan, yakni temurasan antara pengantin laki-laki dan juga pengantin wanita. Ini temurasannya ini antara keluarga inti saja. Jadi pengantin laki-laki bersama dengan orang tuanya dan keluarga inti datang ke tempat pengantin wanita untuk membicarakan apakah memang benar pengantin wanita bersedia untuk menikah. Kemudian jika bersedia, maka pengantin laki-laki akan membawa perangkat desa di lain hari atau seminggu setelah temurasan yang pertama. Maka pengantin laki-laki akan membawa perangkat desa, perangkat adat, dan juga beberapa bujang gadis untuk membicarakan tentang kapan akan dilangsungkannya pernikahan. Selanjutnya adalah menjemput pengantin wanita atau yang disebut dalam bahasa kami itu ngaku kebayan. Jadi menjemput calon pengantin wanita ini, yang menjemput adalah pengantin laki-lakinya beserta keluarga inti dan juga bujang gadis serta perangkat adat yang berkepentingan. Pada saat menjemputnya, maka keluarga pengantin laki-laki akan membawa pakaian yang mungkin nanti akan dikenakan oleh pengantin wanita. Selanjutnya, setelah pengantin wanita sampai di tempat pengantin laki-laki, maka akan disambut oleh keluarga dari pengantin laki-laki. Si pengantin wanita akan didudukkan atau akan duduk, kemudian akan ada acara suapan. Yang menyuap pengantin wanita adalah keluarga dari pengantin laki-laki, terutama ibunya, neneknya, dan keluarga-keluarga yang dekat dengan pengantin laki-laki. Selanjutnya, setelah pengantin wanita bermalam di tempat pengantin laki-laki, maka akan dilaksanakan beberapa proses rangkaian acara. Kemudian pengantin wanita nantinya selama 3 hari berturut-turut akan disuruh untuk menghaluskan pinang utuh menjadi halus menggunakan calakoti seperti di gambar. Menggunakan calakoti selama 3 hari berturut-turut sampai nanti di H-1. Selama pengantin wanita sebelum hari akad akan menggunakan pakaian kebaya. Semakin lama atau semakin dekat dengan hari H, maka pakaiannya akan semakin mewah dan semakin banyak. Proses selanjutnya adalah adanya dekorasi ataupun menghiasi rumah pengantin laki-laki menjadi lebih bagus dan juga lebih menarik. Tugas ini adalah tugas para bujang dan gadis, di mana bujang-bujang akan membuat dekorasi yang menarik dan juga kalau misalkan gadisnya akan membuat makanan-makanan untuk disajikan. Selanjutnya ada juga mengantarkan pakaian untuk pengantin wanita. Di mana yang mengantarkan pakaiannya ini adalah dari pihak pengantin wanita, seperti pakaian yang akan dikenakannya, kebaya, kemudian juga bunga-bunganya yang mungkin nanti akan dipakai. Yang mengantarkannya adalah dari pihak wanita. Selanjutnya pada saat H-2, dari pihak pengantin wanita akan mengantarkan barang-barang kebutuhan pokok
pokok seperti makanan, sayuran, ayam, dan lain sebagainya untuk diantarkan ke tempat pengantin laki-laki. Dalam bahasa Komering disebut dengan Bu Anta Bagang. Baik, selanjutnya pada H-1 pada siang harinya, maka para bujang dan gadis akan melaksanakan atau melakukan kegiatan seperti melipat tisu yang nantinya akan digunakan untuk piring, untuk sendok, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada malam terakhir sebelum hari H, yakni diacarakan juga main selendang. Dalam bahasa kami disebut dengan main selendang atau ningko, di mana para bujang gadis akan melakukan suatu permainan yang disebut dengan main selendang. Nah, di sini juga para bujang gadis akan bertukar bunga, nah sambil diiringi dengan musik. Selanjutnya pada saat hari pernikahan, nah pengantin wanita dan pengantin pria melaksanakan akad pernikahan. Setelah selesai akad dilaksanakan, maka pengantin wanita dan pengantin laki-laki yang sudah resmi menjadi suami istri akan diberi gelar atau jajuluk. Nah, jajuluk ini telah disepakati oleh keluarga. Jika dari keluarga menginginkan jajuluknya adalah Raden Bangsawan, maka yang laki-laki akan disebut Raden Bangsawan, dan juga yang wanita atau istrinya akan dipanggil dengan Nyai Raden Bangsawan. Setelah diberi gelar atau jajuluk, selanjutnya adalah manjau atau bertamu, di mana pengantin laki-laki dan pengantin wanita akan bertamu ke tempat pengantin wanita. Nah, ini disertai dengan keluarga dan juga bujang gadis. Selanjutnya yang proses rangkaian acara yang terakhir adalah manjau mini. Manjau mini ini adalah setelah kita bertamu tadi, maka pengantin wanita dan pengantin laki-laki akan pulang terlebih dahulu ke tempat pengantin laki-laki. Nah, setelah sore harinya, maka akan diadakan manjau mini, di mana pengantin wanita dan laki-laki beserta dengan ada yang menemani keluarga dekat dan juga bujang gadis, menemani mereka untuk manjau atau bertamu, tapi malam-malam menginap ke tempat pengantin wanita. Mungkin itu saja presentasi video dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.